Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, yang pertama, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Menurut George Riser pada tahun 1992, ia menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada di dalam sosiologi. Dalam bukunya yang berjudul Sociology A Multiple Paradigma Science, Riser memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan peneliti sosial sebagai sesuatu yang nyata atau di luar individu, di luar self, di luar subjek. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Teori struktur fungsional dan teori konflik dikategorikan Riser ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakili antara lain Durkheim dan Marx. Yang pertama, teori struktural fungsional. George Riser menyatakan, menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionalisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Yang pertama, teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Yang kedua, teori dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, teori fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu atau sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Teori perilaku dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Yang pertama, teori perilaku. Teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perspektif pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku. Yang kedua, teori pertukaran. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Yang kedua, teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxian
Fundasi teori kritis juga tidak terlepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxis seperti George Lucas, Antonio Gramsci. Teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi kekuasaan secara kultur dan ideologis. Yang berikut, teori wacana. Dalam ilmu sosiologi, wacana menunjukkan terutama pada hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Wacana dalam masyarakat banyak digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu biologi, ilmu bahasa, ilmu politik, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Wacana adalah suatu komunikasi kebahasaan yang terkait dalam pertukaran, pembicaraan, dan pendengaran. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika yang membuat kalimat. Yang berikut, teori posmo. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Pada hakikatnya, mulai dari era sosiologi klasik, sosiologi dikembangkan untuk menerangkan dan mengarahkan masyarakat modern. Ia berupaya menjelaskan dunia modern, yaitu dunia Eropa dan Barat yang muncul karena kapitalisme industri. Menurut Richard, teori sosial postmodern menunjukkan adanya tantangan baru. Beberapa teori pokok dalam sosiologi telah ditolak karena pandangan tak lagi mampu menjelaskan perkembangan baru ini. Kehadiran teori postmodern tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Yang berikut, teori media. Teori media, Marxis mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan terisolasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Teori media berkaitan dengan komunikasi yang melibatkan massa dengan menggunakan media massa atau komunikasi massa. Terdapat 3 media, yaitu yang pertama media cetak seperti koran, majalah, dan buku. Yang kedua media elektronik seperti radio dan televisi. Dan yang ketiga media baru seperti media massa dan internet. Contohnya detik.com dan kompas.com. Yang berikut, teori postkolonial. Istilah postkolonialisme menjadi perdebatan yang nampaknya belum selesai sampai saat ini. Definisi sederhana postkolonial adalah sebagai masa setelah kolonialisme. Tetapi pengertian postkolonialis itu dapat ditinjau dari sisi lain daripada sekedar tahapan periode sejarah atau dari segi waktu, yakni dari sisi orientasi ideologis. Teori postkolonial dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktik-praktik kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibridas, dan keofisasi, bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi dialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Dan yang terakhir, teori poststrukturalis. Pada dasarnya, poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980 melalui sejumlah tokoh, yaitu Richard Astley, James Derderian,
Michael Shapiro, dan R.B.Z. Walker. Poststrukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Poststrukturalisme pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan neorealis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan politik internasional sejauh ini. Terdapat 4 asumsi dalam poststrukturalisme, yaitu yang pertama, poststrukturalisme memiliki kritik terhadap segala sesuatu, yakni terus mempertanyakan dan mengkritisi segala sesuatu dalam teori-teori yang telah ada. Yang kedua, poststrukturalisme memandang kritik sebagai hasil positif dalam bentuk usaha mengajar alternatif. Yang ketiga, peran interpretasi dan representasi tidak terhindarkan dan sangat diperlukan dalam politik internasional. Dan yang keempat, poststrukturalisme membahas mengenai subjektivitas ilmu pengetahuan. Poststrukturalisme menolak hal yang muncul berdasarkan fakta dari pengetahuan dan menolaknya adanya pandangan mendasar terhadap penelitian yang memisahkan subjek dan objek. Layaknya postpositivisme, poststrukturalisme yang berkeyakinan bahwa percaya terhadap subjek dan objek dalam hubungan internasional sejatinya tidak dapat dipisahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.